Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razi Putra, Razi Suhada Putra, NIM 19.0030.30403. UAS Teori Komunikasi, kuliah perkuliahan dari Pak Fajar Junaidi. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu speech act theory. Langsung saja saya akan mencoba untuk menjelaskan speech act theory, atau dalam bahasanya Indonesia adalah tindak tutur. Pertama, dalam kesempatan pertama ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan jenis-jenisnya. Pragmatik merupakan ilmu mempelajari penggunaan bahasa dalam komunikasi, khususnya hubungan antara kalimat dan konteks dan situasi kalimat tersebut digunakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Richard dan kawan-kawan dalam Dictionary of Linguistics tahun 1985, bahwa pragmatics is the study of the use of the language in communication, particularly the relationship between sentence and the context and situation in which they are used. Dari kutipan ini dapat dikatakan bahwa bila berbicara tentang pragmatik, berarti berbicara tentang bagaimana penutur memilih bentuk-bentuk bahasa untuk mencapai tujuan bertutur. Di dalam pragmatik kita akan mempelajari mengenai konsep tindak tutur atau speech act. Ada dua hal terdapat dalam konsep tindak tutur atau speech act, yaitu tindakan atau speech, dan tutur atau tindakan adalah act. Dalam prakteknya, kedua hal ini bisa membentuk makna yang sama seperti yang dimasukkan oleh penuturnya, namun bisa juga berbeda, bahkan berlawanan sama sekali. Hal ini tentu saja menimbulkan beragam tindak tutur yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konteks dan tujuan penutur. Maka kali ini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan tindak tutur, speech act, dan tipe-tipenya. Tindak tutur. Apa itu tindak tutur? Ketika melakukan komunikasi, seorang penutur tidak saja mengucapkan tuturan atau ujaran speech, namun juga melakukan sebuah aksi atau tindakan atau dalam bahasa Inggrisnya act. Menurut Verhaar, tindak tutur dalam ujaran suatu kalimat mengandung prinsip adanya memungkinkan untuk menyatakan secara tidak tepat apa yang dimaksud oleh penutur. Hal ini berkaitan dengan strategi atau siasat untuk membuat mitra tutur melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan isi ujaran yang disampaikan penutur. Teori tindak tutur dikemukakan oleh dua orang ahli filsafat bahasa yang bernama John Austin dan juga John Searle pada tahun 1960-an. Menurut teori tersebut, setiap kali pembicara mengucapkan suatu kalimat, ia sedang berusaha mengerjakan sesuatu dengan kata-kata dalam kalimat itu. Menurut istilah Austin pada 1965, by saying something we do something. Austin mendefinisikan tindak tutur adalah penggal tutur yang dihasilkan sebagai bagian dari interaksi sosial. Mengucapkan sesuatu adalah melakukan sesuatu, dan bahasa atau tuturan yang dapat dipakai mengucapkan sesuatu adalah melakukan sesuatu dalam bahasa tuturan dapat dipakai untuk membuat kejadian. Austin menegaskan bahwa tindak tutur berkaitan dengan analisis ujaran dalam kaitannya dengan perilakunya penutur suatu bahasa dengan lawan bicaranya. Tindak tutur ini merupakan aktivitas komunikasi tindak lokusi yang di dalamnya terkandung maksud yang ingin disampaikan pada saat berbicara, daya elokusi suatu ujaran, dan efek yang diinginkan oleh penutur atau perlokusi dari ujaran. Sementara menurut Searle dan Augustina, tindak tutur adalah gejala individual yang bersifat psikologis. Keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi suatu situasi tertentu dengan memperhatikan suatu tuturan. Oleh karena itu, dalam setiap peristiwa tutur terdapat serangkaian tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tindak tutur dapat berwujud pernyataan, perintah maupun pernyataan. Jenis-jenis tindak tutur.
Tindak tutur menjadi 3 macam, yaitu lokusi, ilokusi, dan tindak perlokusi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tindak lokusi. Tindak tutur lokusi merupakan tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan kalimat sesuai dengan makna dalam kamus dan menurut kaidah sintaksisnya. Tindak lokusi adalah tindak tutur yang relatif paling mudah untuk diidentifikasikan, karena pengidentifikasiannya dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercakup dalam suatu tutur. Tindak lokusioner adalah tindak tutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat tersebut. Dalam tindak lokusioner, tidak dipermasalahkan maksud dan fungsi aturan yang disampaikan oleh si penutur. Contoh, tuturan yang berbunyi, tanganku gatal. Secara lokusioner, dimaksudkan sebagai pernyataan yang menggambarkan kondisi fisik si penutur yang merasa tangannya yang benar-benar gatal, atau memang gatal pada tangannya. Berdasarkan kategorinya, tindak tutur lokusi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, pernyataan, bentuk pernyataan atau deklaratif. Bentuk pernyataan berfungsi hanya untuk memberitahukan seseorang pada orang lain sehingga diharapkan pendengar menaruh perhatian. Kedua, bentuk pertanyaan, interrogatif. Bentuk pertanyaan berfungsi untuk menanyakan sesuatu sehingga pendengar diharapkan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penutur. Ketika tangannya gatal, ia menanyakan solusi tangannya gatal harus memakai bedak atau apa gitu. Yang ketiga, bentuk perintah atau imperatif. Imperatif memiliki maksud agar pendengar memberi tanggapan berupa tindakan atau perbuatan yang diminta. Seperti memerintahkan, ketika tangannya gatal memerintahkan untuk tolong diambilkan bedak atau yang lain sebagainya. Yang nomor 2 adalah tindak ilokusi. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud hubungannya dengan bentuk-bentuk kalimat yang mewujudkan suatu ungkapan. Tindak tutur ilokusi adalah tindak melakukan suatu dengan maksud dan fungsi tertentu. Tindak tutur ilokusi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, menyajikan, dan sebagainya. Berbeda dengan tindak tutur ilokusi, tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. Tindak tutur ilokusi tidak mudah untuk diidentifikasi. Ini berkaitan dengan siapa bertutur ke siapa, kapan, dan di mana. Tindak tutur ini dilakukan dan sebagainya. Contoh tuturan tanganku gatal disampaikan oleh si penutur bukan semata-mata untuk menggambarkan kondisi tangannya yang sedang merasakan gatal, namun lebih dari itu. Si penutur melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan rasa gatal, misalnya mengambilkan obat, menggaruk, menghilangkan rasa gatal, mengambil bedak, atau yang lain-lain. Ilokusi juga terbagi dalam 5 jenis. Terbagi dalam beberapa jenis. Ada 5 jenis dari tindak ilokusi. Yang pertama, asertif. Tindak tutur menggambarkan keadaan atau kejadian seperti laporan, tuntutan, dan pernyataan. Seperti masuk kelas teori komunikasi pada jam 8 tepat, pada pukul 8 tepat. Kemudian yang kedua adalah direktif. Penuturan yang dimaksudkan penutur untuk membuat pengaruh agar si mitra tutur melakukan tindakan seperti saran, permintaan, dan perintah. Seperti silakan masuk, silakan duduk. Kemudian ketiga, ekspresif. Tindak tutur yang digunakan oleh pembicara untuk mengungkapkan perasaan dan sikap terhadap sesuatu seperti pemandangan itu bagus, rumah itu bagus, orang itu ganteng, orang itu cantik. Kemudian yang keempat adalah komisif. Bentuk tutur yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu di masa akan datang seperti janji atau ancaman. Seperti saya akan datang besok, saya akan melamar kamu bulan depan, dan lain sebagainya.
deklaratif. Kemudian yang kelima deklaratif, yang terakhir tindak tutur yang dapat mengubah keadaan. Contoh, dengan ini Anda, saya nyatakan resmi menjadi anggota Polri. Dengan ini saya menyatakan Anda lulus mata kuliah saya. Kata-kata tersebut mengubah seseorang atau keadaan yang belum masuk menjadi anggota kemudian masuk menjadi anggota, yang belum lulus menjadi lulus. Yang kemudian yang ketiga adalah tindak perlokusi. Tindak tutur perlokusi mengacu ke efek yang ditimbulkan penutur dengan mengatakan sesuatu, seperti membuat menjadi yakin, senang, dan termotivasi. Tindak perlokusi merupakan tindak yang menumbuhkan pengaruh atau efek kepada mitra tutur. Contoh tuturannya seperti yang tadi, tanganku gatal, dapat digunakan oleh si penutur untuk menumbuhkan efek rasa takut pada mitra tutur, seperti menakut-nakuti seperti itu. Rasa takut tersebut muncul bisa jadi dikarenakan si penutur berprofesi sebagai tukang pukul. Sekian adalah materi dari Speech Act yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.